Halo guys, berjumpa lagi dengan video saya seputar video-video tentang soal-soal. Oke, seperti biasa. Pada video ini saya akan membahas tentang perhitungan stoikiometri atau disebut dengan konsep mol. Oke, apa itu mol? Mol adalah zat atau kandungan zat dalam suatu senyawa dengan lambang N. Atau kita bisa disebut juga mol itu adalah suatu satuan untuk menyatakan jumlah partikel. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan dengan banyak sekali jenis-jenis satuan, seperti satuan panjang dalam bentuk meter, sentimeter, atau dalam satuan massa dalam bentuk gram atau kilogram. Jadi kalau dalam satuan partikel-partikel yang berhubungan dengan kimia, ini jumlah partikel itu adalah satuannya mol. Oke, setelah mengenal mol, kita akan mengenal mol lebih jelasnya. Jadi mol itu berhubungan dengan tiga hal. Yang pertama itu jumlah partikel, yang kedua itu massa dalam bentuk gram, atau volume dalam bentuk liter atau mililiter. Oke, kalau jumlah partikel mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro atau 6,62 dikali 10 pangkat 23. Lalu dalam massa itu mol sama dengan massa dibagi massa molar. Jadi massa molar tuh ada dua ya guys. Yang pertama itu mol sama dengan massa dibagi AR. AR ini adalah dalam bentuk unsur. Jadi kita menggunakan AR. Kalau dalam bentuk senyawa kita bisa menggunakan MR, yaitu N sama dengan massa dibagi MR. Terus kalau volume itu ada dua keadaan, yaitu STP atau tidak STP. Nah, STP itu standar temperature pressure, atau kita sebut temperatur itu suhu atau pressure itu tekanan. Itu dalam bahasa Inggris ya guys. Terus jadi kalau dalam STP ini kita menggunakan suhu 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atp atau atmosfer. Jadi rumusnya N sama dengan volume dibagi 22,4. Terus kalau dalam bentuk yang bukan STP itu P dikali P sama dengan R dikali R dikali T. Terus jadi karena di sini ini adalah ideal ya, atau apa, ini dalam bentuk ideal 0,082 liter atm per mol. Oke, jadi kita kalau dalam bentuk suhu ini bisa dalam ini harus dalam bentuk Kelvin ya, kalau yang bukan STP. Terus untuk tekanannya ini termasuk gas ideal atau 0,082 liter seperti yang tertera di sini. Jadi kalau STP itu 0 derajat Celcius, kalau bukan STP itu dalam bentuk Kelvin. Kalau dalam Celcius kita tinggal menambah 273. Jadi Celcius ditambah 273. Tuh. Kalau dalam bentuk Kelvin, Celcius itu kalau diubah dalam Kelvin itu lebih mudah ya, tinggal menambah. Terus kalau ada pertanyaan dalam jumlah partikel atau jumlah molekul, jumlah atom, ini adalah rumus-rumusnya. Kalau jumlah partikel ini tinggal ini
ke kali ya. Jadi jumlah partikel pindah ruas itu menjadi kali, bagi menjadi kali. Jadi jumlah partikel bilangan Avogadro dikali mol. Terus dalam jumlah molekul itu mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 akar pangkat 23 atau bilangan Avogadro ya. Kalau dalam jumlah atom, rumusnya itu mol dikali banyaknya atom. Ini adalah rumus-rumus mol dalam bentuk simpelnya ya, atau dalam bentuk yang mudah kita pahami. Terus lanjut, karena kita udah membahas, jadi kita lanjut ke soalnya ya, untuk lebih memahami. Jadi soalnya, berapa banyak partikel besi yang terdapat dalam 3 mol logam besi? Jawabnya Fe sama dengan 3 mol. Jadi Fe ini adalah unsur besi ya. Jumlah besinya dari 3 mol, karena di sini partikel besi yang terdapat dalam 3 mol. Terus karena yang dipertanyakan jumlah partikel, kita menggunakan rumus mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi kita masukkan mol, di sini mol 3, jadi 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Jadi ini karena perkalian, sama-sama perkalian ya, jadi kita yang awal dulu 3 dikali 6,02. Jadi jawabannya 18,06 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ini untuk menjawab soal-soal yang pertanyaannya itu jumlah partikel ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke soal UTBK 2021. Jadi ini lebih kayak lumayan hot ya, karena ini soal UTBK. Jadi pertanyaannya, persentase massa atom S AF sama dengan 32 dalam suatu senyawa adalah 40%. Oke. 40% ya guys. Jika tetapan Avogadro sama dengan 6,0 dikali 10 pangkat 23, jumlah atom S yang terdapat dalam 1,6 gram senyawa tersebut adalah bla bla bla. Oke, bisa kita simpulkan di sini jumlah atom S yang terdapat dalam 1,6 gram. Karena di sini adalah satu senyawa adalah 40%, persentase massa atomnya, berarti 40%-nya itu massa atom S dan 60%-nya itu senyawa lain ya. Karena di sini persentase massa atom S dalam satu senyawa adalah 40%. Oke, lanjut. Jadi karena di sini 40%, jadi massa S dalam senyawa 40% dikali 1,6 gram. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi 40%-nya itu punya massa atom S dan 60%-nya itu senyawa lain. Jadi kita tinggal kali 40% kali 1,6 gram sama dengan 0,64 gram. Oke. Jadi 0,64 gram dibagi 32 gram per mol AR ya. Jadi gram ini dalam bentuk gramnya bagi mol atau 32 gram. Jadi 0,02 mol. Lanjut, karena kita udah mengetahui massa pada S dan mol S, kita langsung masuk ke jumlah atom S. Rumus jumlah atom S. Seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah atom itu rumusnya sama dengan mol dikali banyaknya atom. Jadi jumlah atom S itu
sama dengan 0,02 dikali bilangan Avogadro, yaitu 6,0 dikali 10 pangkat 23, karena ini menentukan bahwa banyaknya atom. Oke, jadi jumlah atom S 0,02 dikali 6,0 sama dengan 1,2. Jadi dikali 10 pangkat 22. Ini sebenarnya bukan 0,2 ya awalnya, tapi kita tinggal menghilangkan dari satunya menjadi 1,2 kali 10 22. Jadi kita lihat dulu ya kalkulator. Kita bisa cek 0,02 dikali 6,0. Jadi itu sini 0,12 ya guys. Saya lihat 0,12 kan pangkat 10 kali 10 pangkat 23. Karena di sini 0,12 kita tinggal menghilangkan satunya menjadi 1,2. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang seputar soal-soal kimia. Oke. Jangan lupa ya guys, like, comment, dan share video saya. Sampai jumpa.